We've been uncovering amazing remains of a Byzantine church complex. The church covers an area of about 1.5 dunams. Bagaimana jika saya menyampaikan bahwa setelah terkubur oleh lapisan lumpur dan sunyi selama berabad-abad, sebuah prasasti sederhana, hanya beberapa baris dalam bahasa Yunani kuno, muncul kembali ke permukaan dan berpotensi menggoyahkan dasar-dasar teologi Kristen. Bukan ditemukan di Roma, bukan lahir dari spekulasi, melainkan di Galilea, wilayah tempat kisah itu berakar. Para arkeolog baru-baru ini menyingkap temuan yang oleh sejumlah kalangan dijuluki sebagai penemuan Alkitab paling monumental sejak manusia menjejakkan kaki di bulan. Sebuah gereja Bizantium berusia sekitar 1.500 tahun yang lama tersembunyi di dekat Laut Galilea, diduga berdiri di atas lokasi yang mungkin merupakan kampung halaman Petrus, Andreas, dan Filipus. Di dalam bangunan itu terdapat pesan yang seakan membeku oleh waktu. Sebuah mosaik yang begitu terawat hingga tampak seperti dikerjakan kemarin, yang menyebut Petrus bukan sekadar murid, melainkan pemimpin para rasul, sang pembawa kunci-kunci kerajaan surga. Ini bukan semata catatan sejarah, ini menyentuh wilayah teologi, sebuah pernyataan spiritual yang terpatri dalam batu, yang mungkin saja baru saja menggeser keseimbangan dalam salah satu perdebatan paling sengit sepanjang sejarah kekristenan. Apa maknanya, dan mengapa hampir tak terdengar gaungnya? Ikuti terus, sebab ini berpotensi mengubah cara pandang kita. Penemuan yang mengguncang bumi. Sesekali, sejarah menghadirkan temuan yang bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menantang pemahaman kita. Ini termasuk salah satunya. Selama lebih dari 100 tahun, para teolog, akademisi, dan peziarah berdebat mengenai lokasi sebuah kota penting dalam narasi Injil, Betsaida. Nama itu muncul berulang kali dalam Perjanjian Baru dan dikenal sebagai asal 3 rasul, Petrus, Andreas, dan Filipus. Yohanes 1 ayat 44 menegaskannya, Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Namun, di mana tepatnya Betsaida berada? Pertanyaan ini lama menjadi teka-teki dalam studi Alkitab. Berbagai hipotesis bermunculan, bukti konkret minim, dan diskusi kerap berujung tanpa kepastian. Sampai sekarang, di tepian utara Laut Galilea, dalam jangkauan perairan yang dahulu menjadi saksi perjalanan Yesus, sebuah tim arkeolog yang dipimpin Profesor Mordecai Aviam bersama Dr. Stephen Motley menggali sisa-sisa gereja era Bizantium yang tersembunyi di bawah tanah lebih dari 1.400 tahun. Apa yang mereka temukan di dalamnya melampaui sekadar artefak arkeologi. Temuan itu membawa resonansi teologis. Pada lantai mosaik kuno, tertulis dalam Yunani Koine, terpancar sebuah prasasti yang merujuk langsung kepada Petrus, bukan hanya sebagai rasul atau pengikut, melainkan sebagai kepala para rasul dan pemegang kunci-kunci kerajaan surga. Redaksinya jelas, bahasanya menggemakan Matius 16 ayat 19 saat Yesus berkata kepada Petrus, "Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Keistimewaan penemuan ini tidak hanya terletak pada isi pesannya, tetapi juga pada kondisi pelestariannya yang luar biasa. Setelah 14 abad, mosaik itu tampak hampir tanpa celah. Garisnya rapi, hurufnya tajam, maknanya tetap utuh, seakan dijaga oleh waktu dan menunggu saat yang tepat untuk disingkapkan kembali. Para pakar teologi dan arkeologi menanggapi dengan kombinasi kekaguman dan keseriusan. Dr. Craig Evans, ahli Yesus historis, menilai bahwa ini mungkin merupakan kaitan arkeologis paling kuat dengan kampung halaman Petrus yang pernah ditemukan. Dr. Notley, salah satu pemimpin penggalian, menyatakan ini bukan sekadar mosaik, ini tentang apa yang ditegaskannya. Gereja, kota, dan para tokohnya kini tampak selaras. Untuk memahami sepenuhnya bobot momen ini, kita perlu meninjau kembali alasan mengapa Betsaida lama menjadi misteri besar dalam arkeologi Alkitab. Betsaida, desa nelayan yang dahulu ramai, memiliki arti rumah nelayan dalam bahasa Aram, sebuah nama yang tepat bagi tempat asal para pria yang kelak hidupnya berubah selamanya oleh seorang guru dari Galilea. Menurut narasi Injil, Betsaida digambarkan sebagai panggung mukjizat, tempat di mana seorang buta dipulihkan penglihatannya. Markus 8 ayat 22. Di wilayah itu pula ribuan orang dikenyangkan dengan roti dan ikan. Lukas 9 ayat 10 hingga 17. Dan tak jauh darinya, Yesus diceritakan berjalan di atas air. Namun Betsaida juga tercatat sebagai salah satu dari sedikit kota yang secara tegas ditegur oleh Yesus.
celakalah engkau Betsaida, sebab jika karya-karya ajaib yang terjadi di antaramu terjadi di Tirus dan Sidon, mereka tentu sudah lama bertobat. Setelah peringatan yang muram tersebut, nama kota itu perlahan menghilang dari catatan perjanjian baru, lalu memudar pula dari sejarah. Pada abad pertengahan, para peziarah berusaha menelusuri lokasinya, hanya berbekal tradisi yang terpecah dan legenda yang samar. Tidak pernah tercapai kesepakatan. Seolah-olah bumi menelan kota itu bersama sebagian lanskap nyata kisah Injil. Memasuki abad ke-19, sejumlah peneliti dari Jerman dan Amerika mengajukan Ethel, sebuah gundukan sekitar 2 km dari pesisir Galilea, sebagai kandidat lokasi. Akan tetapi usulan ini memunculkan persoalan. Letaknya terlalu jauh dari air. Lebih krusial lagi, situs tersebut tidak menampilkan sisa-sisa Romawi abad pertama yang meyakinkan untuk menghubungkannya dengan masa Yesus. Untuk sebuah desa nelayan, posisi itu terasa janggal. Perubahan signifikan mulai tampak setelah Perang 6 Hari tahun 1967, ketika kawasan tersebut kembali terbuka bagi penelitian. Survei arkeologi Israel kemudian menyoroti alternatif yang dinilai lebih menjanjikan. El Araj, sebuah dataran rendah yang jauh lebih dekat ke Laut Galilea. Fragmen tembikar, kaca, serta mosaik memberi petunjuk tentang keberlanjutan hunian lintas abad. Namun lonjakan perhatian baru benar-benar terjadi pada awal 2000-an, saat Paus Yohanes Paulus II diterbangkan melintasi daerah itu dan disambut tim penggalian. Kepadanya diperlihatkan replika kunci perunggu kuno yang ditemukan di lokasi, sebuah simbol yang syarat makna merujuk pada otoritas Petrus dan janji dalam Matius 16. Pada 2016, tim arkeologi resmi dengan dukungan berbagai institusi, termasuk University of Nebraska at Omaha, memulai penggalian penuh di El Araj. Musim pertama segera menghadirkan bukti kuat keberadaan era Romawi, di antaranya koin dan peralatan dari abad pertama Masehi. Tahun 2018, ekskavasi mengungkap fondasi Basilika Bizantium beserta sisa pemandian, ruang pertemuan, dan kompleks publik. Lalu tersingkaplah prasasti-prasasti itu. Tulisan Yunani yang dibingkai mosaik geometris halus memuat doa bagi seorang bernama Konstantinus. Bukan kaisar, melainkan kemungkinan seorang dermawan setempat. Prasasti tersebut menyebut Petrus dengan gelar yang jelas, pemimpin para rasul dan pemegang kunci-kunci surga. Temuan ini selaras dengan catatan perjalanan abad ke-8 oleh Willibald, uskup dari Bavaria, yang menulis bahwa ia bermalam di Betsaida, di sebuah gereja yang dipersembahkan bagi Petrus dan Andreas. Selama puluhan tahun, kesaksian Willibald kerap dianggap sekadar kisah devosional. Kini, gereja yang ia deskripsikan tampaknya bukan legenda belaka. Batu-batunya nyata, gelar-gelarnya tetap terbaca, dan bahasanya lugas, teologis, serta penuh keyakinan, mengungkap apa yang sungguh diimani komunitas Kristen awal. Gereja yang lama terkubur. Di bawah lapisan tanah Galilea, tersembunyi dalam kesunyian abad demi abad, serta banjir musiman, terbaring sebuah bangunan suci yang akhirnya muncul kembali ke hadapan sejarah. Ia berdiam dalam keheningan, menanti sementara kerajaan-kerajaan muncul lalu lenyap. Sementara imperium silih berganti, sementara peta dunia direvisi dan tradisi keagamaan terbelah. Kemudian pada tahun 2016, sekop menyentuh batu. Ekskavasi di El Araya diawali oleh pertanyaan, namun segera menghadirkan jawaban. Dalam beberapa minggu saja, para arkeolog menyingkap fondasi sebuah gereja Bizantium yang berdiri di atas lapisan Romawi yang lebih tua. Sebuah kronologi vertikal tentang ibadah, penghormatan, dan kesinambungan iman. Yang tersingkap bukan sekadar ruang doa. Itu merupakan sebuah kompleks yang mencakup gereja, pemandian, serta struktur yang menyerupai hostel kuno atau rumah tamu monastik. Jenis fasilitas yang lazim ditemukan di lokasi yang didatangi para peziarah Kristen awal. Dan disinilah tulisan kembali berbicara. 3 prasasti Yunani yang terpisah ditemukan tertanam pada lantai mozaik gereja tersebut. 2 di antaranya terpecah, tetapi 1 yang terpelihara hampir utuh membawa beban 1000 tahun teologi hanya melalui beberapa baris singkat. Dalam bingkai lingkaran anggun dari teserai batu, prasasti itu menyatakan, seluruh pekerjaan pelapisan diakonikon dengan mozaik dikerjakan melalui semangat Konstantinus, hamba Kristus, bagi kepala para rasul dan pemegang kunci-kunci lingkup syurgawi. Santo Petrus, doakanlah dia serta anak-anaknya. Ini bukan ungkapan puitis. Ini adalah bahasa liturgis dan teologis yang cermat.
Prasasti tersebut tidak menggambarkan Petrus sekadar murid. Ia menyebutnya kepala para rasul, gelar yang menandakan bukan kesetaraan, melainkan kewenangan. Ia juga menyematkan sebutan pemegang kunci-kunci, frasa yang menggema dari perkataan Kristus dalam Matius 16:19 dan berakar pada simbolisme Yesaya 22 ayat 22, di mana kunci melambangkan suksesi kerajaan dan otoritas pengelolaan eksklusif. Pemilihan istilah setinggi ini jelas bukan kebetulan. Itu mencerminkan keyakinan umat Kristen Bizantium awal, bukan hanya tentang Petrus, tetapi juga tentang signifikansi tempat ini. Lebih mengagumkan lagi, temuan tersebut berpadu selaras dengan kesaksian Willibald, uskup Bavaria, yang pada tahun 725 menulis bahwa ia bermalam di sebuah gereja di Betsaida yang dipersembahkan bagi Petrus dan Andreas. Catatannya menggambarkan lokasi di tepi perairan dengan fasilitas tamu dan nuansa peringatan suci. Selama berabad-abad, laporan Willibald diperlakukan dengan keraguan, kerap dianggap sebagai ekspresi kesalehan berlebihan atau romantisasi pengalaman peziarah. Kini, dengan ditemukannya gereja, tata ruang, bahkan batu dedikasi yang sesuai dengan uraiannya, teks seorang pelancong abad pertengahan itu memperoleh makna baru, kesaksian saksi mata. Gereja yang lama terkubur ini melakukan lebih dari sekadar menjaga nama dan doa. Ia memelihara ingatan, ia merawat keyakinan. Dengan demikian, ia menghadirkan sesuatu yang jarang dalam arkeologi Alkitab, penghubung antara tradisi tertulis dan kenyataan fisik. Penghubung itu menuntun kita pada pertanyaan yang jauh lebih mendesak, bukan semata apa situs ini, melainkan mengapa ia begitu penting. Sebab ketika lokasinya teridentifikasi, kita terdorong untuk bertanya, apalagi yang turut ditegaskan olehnya? Mengapa hal ini bermakna? Menemukan sisa-sisa gereja kuno adalah satu perkara, tetapi mengetahui bahwa gereja tersebut dibangun tepat di atas desa abad pertama adalah perkara yang jauh lebih signifikan. Sebuah desa yang selaras dengan Injil, baik dari sisi lokasi maupun narasi. Sebuah desa yang sangat mungkin merupakan kampung halaman Petrus, Andreas, dan Filipus. Ini bukan sekadar kebetulan sastra atau legenda saleh. Ini adalah kesinambungan sejarah yang bangkit dari dalam tanah. Sebuah ingatan sakral yang terpelihara bukan hanya melalui kitab suci, tetapi juga melalui batu, rancangan bangunan, dan tradisi kolektif gereja perdana. Gereja di El Araj yang tampaknya didirikan pada abad ke-5 atau ke-6 jelas bukan hasil keputusan acak. Komunitas Kristen perdana tidak menebarkan bangunan ibadah secara sembarangan di bentang alam. Mereka membangun dengan maksud, di atas lokasi yang mereka muliakan, lokasi yang mereka kenang, lokasi yang mereka percayai sebagai tempat karya ilahi. Pola ini terlihat di berbagai penjuru tanah suci. Gereja kelahiran berdiri di Bethlehem, menaungi gua yang diyakini sebagai tempat kelahiran Kristus. Gereja Makam Kudus menjulang di Yerusalem, di atas situs tradisional penyaliban dan kebangkitannya. Gereja Kabar Sukacita di Nazaret memperingati pewartaan malaikat kepada Maria. Dan sekarang, mungkin Betsaida, yang lama menjadi bahan perdebatan dan sempat terlupakan, muncul kembali dengan penanda memori sakral yang serupa. Mereka yang mendirikan gereja tersebut tidak memiliki perangkat arkeologi modern, sistem GPS, ataupun metode penanggalan karbon. Yang mereka andalkan adalah ingatan yang hidup, tradisi lisan yang diwariskan, serta kepekaan akan geografi spiritual, kedekatan yang tidak hanya diukur oleh waktu, tetapi juga oleh iman. Mereka mengetahui di mana harus membangun karena memori tentang peristiwa-peristiwa di tempat itu belum pudar. Temuan di El Araj menegaskan adanya kehidupan yang berkembang pada abad pertama. Koin, keramik, perkakas, dan sisa struktur semuanya menunjuk pada sebuah desa nelayan yang dinamis dan sejahtera. Ini bukan sekadar kandidat lokasi, ini adalah tempat yang pernah dihuni manusia nyata dengan kisah nyata dan mungkin para rasul yang nyata. Menjulang di atas seluruh lapisan sejarah itu berdiri sebuah gereja, bukan dipersembahkan kepada figur sembarang, melainkan kepada Petrus, sosok yang kepadanya Yesus berkata, "Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga." Pernyataan itu sendiri sudah menakjubkan. Namun prasasti yang ditemukan di dalam gereja melampaui sekadar penghormatan biasa. Tulisan itu tidak hanya memuliakan Petrus sebagai santo atau rasul, ia menyebutnya kepala para rasul, sebuah gelar yang lahir bukan dari devosi sederhana, melainkan dari keyakinan teologis yang tegas. Istilah yang digunakan, koripaios, tidak menyisakan ambiguitas.
Kata itu menandakan kepemimpinan, keutamaan, posisi paling menonjol di antara 12. Ia menggambarkan Petrus sebagai pribadi yang ditempatkan di atas yang lain, bukan karena kebetulan, melainkan oleh penetapan ilahi. Perhatikan pula hal ini, prasasti tersebut tidak ditulis dalam bahasa Latin. Ia bukan berasal dari Roma, ia bukan bagian dari klaim kepausan yang muncul kemudian. Prasasti itu berbahasa Yunani, terpasang pada lantai mozaik oleh umat Kristen Bizantium jauh sebelum skisma besar, di wilayah yang secara geografis dan historis lebih dekat kepada para rasul. Fakta ini penting karena memperlihatkan bahwa gagasan mengenai primasi Petrus, otoritas khasnya di antara para rasul, bukanlah konstruksi belakangan dari Barat. Pemahaman itu telah berakar dalam pemikiran dan praktik ibadah gereja awal yang masih satu, baik di timur maupun di barat. Yang mungkin paling mencolok adalah gelar kedua, pemegang kunci-kunci kerajaan surga. Ini bukan sekadar ungkapan simbolis atau hiasan retoris. Ini merupakan rujukan langsung kepada Matius 16 ayat 19, ayat yang selama berabad-abad menjadi fondasi penting dalam teologi Katolik. Ayat tersebut menandai momen ketika Yesus mempercayakan otoritas kepada Petrus, otoritas rohani, mengikat, dan berkelanjutan. Teks itu telah dikutip dalam konsili, diperdebatkan sepanjang reformasi, dan ditegaskan dalam katekismus. Kini gema ayat yang sama ditemukan terpatri dalam batu di wilayah yang dikaitkan dengan asal-usul Petrus oleh komunitas yang hidup jauh sebelum banyak polemik teologis kemudian muncul. Temuan ini mungkin tidak menjawab seluruh pertanyaan, tetapi menegaskan sesuatu yang sangat berarti. Ia menunjukkan bahwa peranan khas Petrus telah diakui, dihormati, dan dinyatakan di berbagai tradisi Kristen jauh sebelum batas-batas teologi diperkeras. Ia memperlihatkan bahwa di tanah tempat Petrus dahulu bekerja sebagai nelayan dan kemudian mengikuti Yesus, gereja awal mengenangnya bukan sekadar sebagai salah satu rasul, melainkan sebagai figur yang dipilih untuk memimpin, kunci-kunci, kerajaan, dan perdebatan. Selama hampir 2 milenium, sosok Petrus tetap berada di pusat identitas sekaligus dinamika perpecahan kekristenan. Para penentang pandangan Katolik kerap menunjuk pada Matius 18:18, di mana Yesus tampaknya memperluas wewenang untuk mengikat dan melepaskan kepada seluruh rasul, sehingga menimbulkan kesan bahwa Petrus tidak memiliki keistimewaan khusus, melainkan hanya bertindak sebagai perwakilan dari kelompok. Dan memang benar bahwa para rasul lainnya juga menerima otoritas. Namun, ada satu unsur yang tidak dianugerahkan kepada mereka, kunci-kunci. Rincian ini jauh lebih menentukan daripada yang tampak pada pandangan pertama. Dalam dunia kuno, kunci adalah lambang penata layanan dan akses eksklusif, bukan sekadar ke ruang fisik, tetapi juga kepada kuasa kerajaan yang didelegasikan. Memegang kunci raja berarti menjalankan kewenangannya ketika sang raja tidak hadir. Makna simbolik ini berakar kuat dalam Yesaya 22 ayat 22, ketika Allah berbicara tentang Eliakim, "Aku akan meletakkan kunci keluarga Daud di atas bahunya. Apa yang dibukanya tidak ada yang dapat menutup, dan apa yang ditutupnya tidak ada yang dapat membuka." Bagian ini sejak lama dipahami sebagai bayangan pendahuluan mengenai otoritas Mesias dan tentang pribadi yang akan dipercayakan otoritas tersebut. Kesejajaran itu tampak jelas dalam Matius 16, dan hubungan ini kini diperteguh oleh temuan di El Arach. Penemuan arkeologis ini menunjukkan bahwa penafsiran yang mengaitkan Petrus dengan otoritas tunggal serta gagasan suksesi bukanlah rekaan teologis belakangan dan juga bukan khas Katolik Roma semata. Pemahaman tersebut ternyata telah dianut secara luas oleh gereja Bizantium awal, berabad-abad sebelum terbentuknya struktur kepausan abad pertengahan dan jauh sebelum perpecahan Timur Barat. Dalam satu prasasti ini, kita menyaksikan perjumpaan antara kitab suci, tradisi, dan ingatan kolektif. Sebuah pernyataan bahwa bahkan di Galilea, peran Petrus sebagai pemegang kunci-kunci surgawi dihormati dan diakui. Tidak, temuan ini tidak membuktikan kepausan dalam bentuk modern, dan juga tidak memaksa seseorang untuk menerima iman Katolik, namun yang dilakukannya adalah menambatkan penafsiran Katolik pada fondasi sejarah yang dalam dan konkret. Ia mengingatkan bahwa gagasan tentang Petrus sebagai kepala gereja yang kelihatan bukanlah hasil konsolidasi politik di Roma, melainkan sebuah keyakinan yang begitu kuat, begitu awal dan begitu luas, sehingga bahkan di wilayah tempat Petrus sendiri hidup, keyakinan itu dipahatkan ke dalam batu. Bagi kalangan non-Katolik, hal ini tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap iman, melainkan sebagai sebuah ajakan untuk merenung. Dapatkah kesinambungan keyakinan semacam ini yang menjangkau lintas abad, kekaisaran, bahasa dan liturgi ditolak begitu saja?
Ataukah justru ia mengundang refleksi yang lebih mendalam, bukan hanya tentang Petrus, tetapi juga mengenai hakikat kepemimpinan, otoritas dan kesatuan dalam gereja? Temuan ini tidak memaksakan kesimpulan, tetapi mengajukan pertanyaan yang sulit diabaikan. Apa yang bermula sebagai penggalian rutin di pesisir Galilea, kini berubah menjadi momen dengan bobot makna yang besar. Sebuah peristiwa di mana iman, sejarah dan kitab suci bertemu dalam batu. Mosaik yang ditemukan di El Araj lebih dari sekadar benda purbakala, ia adalah pesan dari masa lampau, jelas, tegas dan terjaga melampaui segala kemungkinan. Kata-katanya menegaskan bukan hanya nama Petrus, tetapi juga perannya, kewenangannya serta ingatan yang dipegang erat oleh komunitas Kristen awal. Ini bukan semata persoalan geografi, bukan hanya urusan arkeologi. Ini menyangkut kesinambungan keyakinan yang melintasi kekaisaran, abad dan benua, dan kini diteguhkan oleh tanah tempat semuanya bermula. Di zaman ketika banyak orang meragukan keandalan tradisi suci, prasasti sederhana ini berdiri laksana gema sunyi. Sebuah pengingat bahwa gereja mula-mula mengingat lebih banyak daripada yang sering kita duga, dan melestarikan lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Seperti ungkapan seorang pembaca, ini adalah hal terpenting yang saya baca sejak pendaratan di bulan. Sebab pada saat itu, masa lalu tidak hanya dikenang, tetapi disingkapkan. Dan kini kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan, bukan tentang apakah peristiwa itu terjadi, melainkan tentang apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan yang kini kita miliki. Sejarah dan iman telah bertemu, dan debu pertemuan itu masih perlahan mengendap.